Halo teman-teman, hari ini saya lagi bersama Romo Andreas Subekti. Nah, Andreas Subekti. Kita lagi nge-podcast di Noise. Kalian tonton deh, kita ngobrolin tentang Trinitas, kita ngobrolin tentang santo dan lain sebagainya. Nanti bisa disimak di Noise. Tapi spesial Hari Santri, karena ini kita take saat satu hari setelah Hari Santri. Gue kemarin pas Hari Santri itu baca tweetnya Romo Kristiadi. Dia bilang begini, 22 Oktober selamat Hari Santri Nasional. Saya sering membayangkan pesantren itu mirip dengan seminari. Iman kami diperdalam, pengetahuan kami tentang agama juga semakin dalam. Bukan makin kaku dan tidak mau bersahabat, tapi makin mengasihi dan menghargai sesama ciptaan. Nah, gue tertarik banget nih. Iya ya, pesantren itu mirip seminari. Dan santri itu mirip dengan, disebutnya apa? Seminaris. Nah, setuju nggak Romo? Sebenarnya kayaknya konsep ada tempat pendidikan, berasrama, nyantrik, gitu kan sama ya? Sama Kayaknya ya. sih hampir mirip ya. Iya. Hanya pengajarannya aja yang Tentu berbeda. pengajarannya pasti berbeda. Pengajarannya kalau sama justru aneh ya. Itu dia. Nah, jadi kalau gue mau konfirmasi nih ya. Betul, Di boleh. seminari itu berasrama berarti? Berasrama. Kita nginep di sana? Iya. Oke. Jadi tinggal di situ memang. Kemudian belajarnya agama saja? Atau juga ada waktu belajar umum di luar pesantren atau pesantrennya juga ngadain? Macam-macam Seminari. pendidikannya ya. Kalau tingkat SMA, pasti kan dia harus punya ijazah SMA Iya. ya. Jadi dia harus belajar di SMA yang memang terdaftar. Oke. SMA bisa dia buat sendiri. Di dalam seminarinya Di dalam ya? seminari, Ada itu seminari yang punya Ada, SMA? ada. Oke. Karena seminarisnya banyak. Oke. Jadi dia nggak rugi kalau dia buka sekolah kan. Oke, Tapi ya. kalau cuma sedikit, misalkan Iya. cuma 100, Sama pesantren juga gitu. gitu kan, lebih baik ya udah ikut aja dengan SMA yang Iya, jadi sekolah SMA di luar nanti balik ke asrama. ya ada yang begitu, atau yang dalam satu kompleks SMA-nya umum, tapi nanti yang seminaris pulang ke asrama ke kamarnya, Ah, yang umum ya udah pulang ke rumahnya. Oke. Gitu. Jadi bisa macam-macam. Oke. Kemudian di luar itu belajar agama. Di luar itu belajar agama. Apa aja yang biasanya dipelajarin kalau kurikulumnya? Kalau kurikulumnya tentu ada sejarah gereja, Sejarah gereja, ada kitab suci, kitab suci, lalu juga ada sakramen-sakramen. Ya. sakramen-sakramen. Lalu juga Teologi? Teologi belum terlalu kalau yang SMA ya. Iya, enggak secara umum seminari. Secara umum nanti teologi. teologi ya pasti ada. Oke. Tapi juga ada praktek-praktek pengolahan hidup, apa istilahnya Contohnya ya? apa? Skill of life kali ya. Apa sih keahlian ya? Misalkan dalam satu waktu kita ada live in. Live in. Live in misalkan kunjungan juga ke pesantren. Oh, gitu. Atau kunjungan kemana, ke Bantar Gebang. Skill-skill hidup lah ya. Skill-skill hidup bukan hanya kunjungan tapi juga kadang tinggal. Misalnya tetap bahagia walaupun tidak menikah. Nah, ya, kayaknya itu dalam proses tuh panjang tuh. Itu skill yang perlu dimiliki oleh seorang Romo. Iya tuh. Karena skill. seorang Romo kan nggak boleh menikah. Nggak ya. boleh menikah. Oke. Bukan nggak boleh menikah, berjanji tidak menikah Berjanji tidak menikah Iya. selama jadi Romo. selama Jadi Romo. selama hidup. Lu sendiri seminari di mana? Saya seminari di Jakarta. Oke, Seminari apa namanya? Menengah Wacana Bakti. Seminari Menengah Wacana Bakti. Itu tingkat SMA. Oh, itu tingkat SMA. Sekolahnya di Kolese Gonzaga. Oke, itu berapa tahun? Itu ya kalau normal kan SMA 3 tahun. Hmm. Tapi kalau seminari ada kelas persiapan pertama tambahan. Oh, iya. Jadi itu memang sebenarnya kekristenan lah ya. sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran tentang keimanan, ya rohani gitu, tapi juga mempersiapkan untuk dia sekolah di sekolah yang umum itu. Oke. Jadi nanti ibarat kata dia sudah masuk ke kelas 1, dia kan jadi lebih tua, lebih tahu. Diharapkan bisa menjadi
panutan lah. Oh, ketika di SMA-nya jadi panutan. Iya, kan secara umur kan pasti di kakaknya setahun kan. Oh, semacam strategi agar mereka lebih bijaksana lah. Betul, ya. betul. Di SMA. Dibiasakan oleh situasi. Iya. Dan itu berat ya, karena di masa SMA tuh yang lain udah mulai pacaran. Betul. Anda introvert sendiri tuh. Iya, tapi biasanya cewek-cewek itu nempel sama kita gitu Oh, loh. iya. Karena Anda kan nggak boleh. Nggak boleh, tapi kan kalau nempel aja nggak apa-apa dong. Karena dilihat itu tadi lebih bijaksana, lebih ke kakak. Iya, jadi menempel dalam pengertian belajar. Terpesona pada wibawanya. Iya, jadi salah kaprah kalau merasa, ih kok gue banyak yang deketin ya gitu. Iya. Bukan karena lu dianggap kakaknya aja gitu. Nah, 4 tahun tuh berarti. 4 tahun. 4 tahun itu belajar apa aja kalau yang masa 4 tahun? Masa 4 tahun Tahun pertama belajar apa? Tahun pertama ya macam-macam tadi ya. Oh, yang tadi itu. Yang tadi. Keimanan. Yang tadi atau setelah lulus dari situ? Enggak, yang 4 tahun pertama. Oh, 4 tahun begitu itu. masuk seminari setahun pertama? Setahun pertama tadi belajar rohani, sejarah gereja, kitab suci, liturgi, logika, bahasa, filsafat dikit-dikit. Ya, karena kan baru lulus SMP. Iya. Terus 3 tahunnya? Terus 3 tahun bisa ada bahasa Inggris, bahasa Latin. Ya, bisa ada musik. Macam-macam. Belajar musik. Karena Anda ibadahnya pakai musik. Iya, bisa juga itu ya. Oke. Supaya juga katanya sih mengolah rasa. Oh, mengolah rasa. Tapi kayaknya enggak juga. Nah, kalau filsafat, kan itu agak bertentangan di banyak orang. Ya? Iman dengan filsafat. Kok malah diajarkan? Anda nggak takut iman Anda runtuh? Ada teman saya yang begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang belajar filsafat kemungkinannya 2. Dia semakin sehat atau dia semakin sakit gitu ya. Dalam tanda kutip gitu ya. Jadi belajar filsafat memang menjadi syarat. Menjadi syarat nanti untuk ditabiskan. Tapi yang diambil bukan ilmunya nih, bukan. Tapi logika berpikir. Cara pikir filsafat kan kita belajari pemikiran orang kan. Iya, cara berpikir dengan baik lah ya. Iya, maka ini logis nggak? Ya, artinya nanti kita ketika diajak berdialog, nanti jangan-jangan nggak nyambung. Iya. Ya, jadi agar imannya kokoh dengan logika tadi. Betul. Ini mirip seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali. Jadi orang itu kalau tidak pernah belajar dan mengetahui logika, keimanannya itu bisa dipertanyakan, menjadi rapuh. Iya, betul. Nah, terus berarti makan juga di seminari? Makan di situ, seminari. Bareng-bareng. Itu masuk seminari bayar, Bro? Kalau yang tingkat SMA masih bayar. Masih bayar. Kemudian setelah itu? Setelah lulus SMA, kita kan melamar kemana, ke keuskupan mana, ke biara mana. Full tanggung jawab keuskupan atau tanggung jawab biara. Jadi setelah 4 tahun, itu kapan masih yang mau jadi romo? Kalau itu paling cepat saya aja 9 tahun. Jadi 5 tahun lu masih nambah lagi? Enggak, di luar 4 tahun. 9 tahun? Setelah lulus SMA. 9 tahun? 9 tahun. Berarti 13 tahun total? Paling cepat. Udah bener pilihan saya, jadi tokoh muda muslim. 9 tahun itu paling cepat? Paling cepat. 9 tahun ngapain, Romo? 9 tahun kita bagi-bagi lah ya. Tahun pertama itu persiapan rohani. Ya, kalau tadi kan ada persiapan rohani tapi masih baru lulus SMP kan. Untuk kelas dasar untuk kelas dasar ini persiapan lanjutan, ini lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Misalkan latihan-latihan doa, kan doanya kami macam-macam kan. Ya, latihan ibadat dan lain, mengajar juga di situ latihan. Terus setelah itu lulus kuliah filsafat 4 tahun. Filsafat live. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah. Pokoknya harus 4 tahun. Itu saya juga sih, saya tapi 5,5 tahun di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau kami 5,5 tahun udah di DO. Pokoknya jadi harus selesai ya, karena itu semacam beasiswa kan ya. Iya, dan itu sudah program, jadi tingkat pertama kuliah semester 1-2, tapi di seminarinya juga ada programnya juga, tingkat 1. Nah nanti lanjut lagi tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 lulus. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun lagi. 1 tahun atau 2 tahun, saya 1 tahun. Itu praktek
orientasi pastoral, jadi pelayanan. Oh, PKL lah ya? PKL, setelah lulus S1 filsafat, lalu PKL. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Itu, filsafatnya itu S1 ya? Dapat ijazah S1? S1. Ya, lalu PKL, dulu saya pelayanan di Papua. Jadi terbang ke sana, 1 tahun nggak pulang. Udah pokoknya pelayanan, mengajar, kopi, bikin tanam kopi, dan lain sebagainya pokoknya. Terus? Setelah itu pulang, saya kuliah teologi. Oh, teologi. 3 tahun? 3 tahun. Wow. Tapi di dalam pelajaran filsafat yang 4 tahun itu juga sudah ada teologinya. Pasti. Filsafat tuh ngajarin teologi. Ya ilmu kalam lah kalau dalam bahasa Islamnya. Nah, gitu. Oke, kemudian di asrama tuh. Yes, itu dari berbagai kota. Ada kayak di pesantren juga. Biasanya spesifik. Misalkan di Jakarta, kebanyakan dari Jakarta. Oh. Karena di setiap keuskupan ada, di setiap wilayah ada. Oke. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang dari luar. Dulu teman saya ada dari Bandung. Tapi nggak umum lah ya. Nggak umum. Kalau pesantren kan memang dari mana-mana. Nah, seperti pesantren juga nggak? Jadi pembelajarannya bukan hanya kognitif dan afektif, bukan hanya menghafal, memahami, dan menjalankan, tapi juga spiritual, mencari keberkahan. Jadi cium tangan guru, kemudian membenahi sandalnya guru. Ada tradisi gitu enggak? Kayaknya enggak lebih ke tradisi itu ya. Lebih gimana? Lebih. Kalau nuansa spiritualnya? Nuansa spiritualnya ya dibangun, dibiasakan dengan doa-doa tadi, paling ibadat ya. Tapi enggak cium tangan tokoh atau guru Anda? Kayaknya tangan saya bau kayaknya. Enggak, kami enggak. Jadi setelah mengajar guru cium tangan enggak ya? Enggak ada tradisi. Enggak ada tradisi itu. Ya paling berdoa lah ya, paling berdoa. Enggak, kalau kepada guru? Enggak sih. Enggak ada ya? Enggak, iya. Oke. Terus tradisi pesantren itu lagi kalau gatal-gatal iyalah ya. Sama lah ya. Sama lah, namanya juga anak muda. Iya. Ada penyakit-penyakit pesantren. Karena kita kan mandiri, nyuci sendiri, kadang kurang bersih, akhirnya kotor. Apalagi di bagian-bagian tertentu. Iya, di titik-titik tertentu. Yang kalau digaruk makin nikmat. Iya, nah itu ada juga ya lah. Ada juga itu ya. Itu kayaknya penyakit asrama itu ya. Iya. Terus apa lagi yang unik khas seminari itu? Yang unik ya paling itu ya pengembangan kami. Ada beberapa seminari yang mengedepankan community. Jadi komunitasnya benar-benar dijaga dan kuat. Oke. Gitu. Jadi memang kayaknya dibangun persaudaraan mulai dari dini. Oke. Gitu ya. Jadi ya nanti kita nggak tahu, misalkan tadi ya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun lagi sesama kita jadi pemimpin, kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Bisa jadi saling jadi pemimpin. Iya, bisa jadi saling Padahal pemimpin. Dulu sekelas ya. Dulu sekelas. Tapi kan tergantung cemerlang atau enggak. Iya. Nah, itu berarti setelah 13 tahun dikasih ijazah, ditahbis. Ditahbis. Itu tahbis tuh ada ijazahnya gitu. Ada surat resminya. Ada surat resminya yang ditandatangani oleh uskup. Kalau seingat saya dalam bahasa Latin. Oke. Jadi kan kalau surat resmi gereja biar keren gitu ya. Iya, pakai bahasa Latin. Pakai bahasa Latin. Nah, ya. Itu tersambung sampai ke Vatikan sana. Sampai. Jadi dan gelarnya Romo sejak itu. Gelarnya kalau di dalam suratnya itu Prebister. Apa tuh Prebister? Sama artinya Romo, juga imam lah ya. Nah, setelah itu baru udah bisa mimpin gereja atau mengabdi di gereja. Ya, lebih tepatnya bisa memimpin ibadat lah paling enggak. Okay. Kan bedanya itu doang, bisa memimpin ibadat, mendengarkan pertobatan orang gitu-gitu. Nah, kalau secara bahasa, kalau pesantren tuh yang nggak boleh ditinggal adalah bahasa Arab. Kalau di seminari ada bahasa yang lo harus tahu bahasa ini. Enggak juga sih. Enggak. Misalkan bahasa Latin. Bahasa Latin kan sekarang bahasa dokumen aja. Hanya buat baca dokumen, paling setahun 2 tahun udah ngerti. Dipelajarin. Tapi belajar hanya untuk kebutuhan baca dokumen. Iya, atau ya paling standar sekarang bahasa Inggris lah ya. Sama kayak kalau di pesantren belajar bahasa Arab dalam pengertian yang fushah untuk kebutuhan baca kitab. Nah, ya kayak gitu ya, bahasa Latin. Buka kamus dikit gak apa-apa lah. Gak apa-apa gitu. Paling bahasa Inggris. Kecuali kalau bahasa-bahasa daerah tertentu ya. Misalkan ada seminari, kalau saya di Jakarta ya bahasanya bahasa
kita sini biasa lah ya. Misalkan di Jawa, di Magelang, itu ada seminari juga. Dia ada pengajaran bahasa Jawa. Karena apa? Karena dalam pelayanan nanti dia bertemu dengan simbok-simbok. Yang bahasa Indonesianya nggak lancar, mungkin bahasa Jawa. Itu berarti di setiap seminari ada gereja? Ada ruang doa. Belum tentu gereja. Terus ada kelas-kelasnya gitu? Ada kelas-kelasnya. Terus pakaiannya harus begini? Pakaiannya enggak, ini kan pakaian, sebenarnya ini pakaian untuk ibadat ya. Kalau pakaian ada pakaian khusus nggak? Kalau kita gamis dulu di pesantren, kayak jubah putih gitu. Pakaian khusus sih nggak ada, pakaian biasa aja. Biasa aja ya? Biasa, paling kemeja. Kalau seminaris tuh identiknya dengan sendal gunung. Sendal Jadi gunung. itu fun fact-nya. Kalau pokoknya kalau udah pakai sendal gunung, itu udah merasa suci dah gitu. Jadi Anda yang pakai sendal gunung. Haji tuh. Tuh kameramen saya pakai sendal gunung. Buka di. Nanti kamu ketularan. Gitu. Itu tradisinya. Tapi nggak ada banyaknya rata-rata banyaknya begitu. Ya. Tapi kalau di pesantren pakai bangkia. Anda tahu bangkia ya? Klotak yang dari kayu itu ya. Kayaknya nggak ada yang secara khusus. Terus ada ini nggak sih yang tengil gitu dan akhirnya diberhentikan dari seminari kayak di pesantren? Pasti ada lah yang tengil, yang kerjaannya tiap hari pacaran. Akhirnya akhirnya dikeluarin. Iya dong, kan dia memilih apa? Dia mempersiapkan hidupnya, nanti kan berjanji tidak menikah. Ternyata hidupnya dia nggak bisa lepas dari itu kan. Dia sebenarnya persiapannya gimana? Nah, misalnya seperti itu, atau ada soal-soal lain lah. Berarti kehidupan di seminari juga kayak di pesantren nggak boleh keluar? Betul, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Tetap harus ada izin. Di dalam, harus izin. Terus boleh bawa HP? Nggak boleh. Kalau zaman saya nggak boleh ya. Ngerokok? Ngerokok juga nggak. Nggak boleh? Nggak boleh. Kalau nggak ketahuan. Iya, biasa lah. Pesantren juga gitu. Ya gitu kan, dia sama deh. Hukumnya nggak boleh, tata tertibnya nggak boleh. Tapi kan hukum dibuat untuk dilanggar. Nah, terakhir nih, motivasinya. Karena kan masuk seminari itu seperti masuk pesantren juga berat. Bahkan mungkin lebih berat ya, karena nggak boleh dididik untuk tidak menikah. Itu motivasinya apa, Romo? Kalau Romo sendiri? Kalau saya sendiri, motivasi saya dulu masuk seminari, saya nggak tahu apa itu seminari apa. Motivasi saya hanya pengen sekolah asrama dulu. Tapi saya menemukan, ternyata ada seminari. Saya dulu nggak tahu kalau jadi pastor tuh, jadi Romo tuh harus masuk seminari, saya nggak tahu. Tapi setelah saya masuk dulu, memang ada keinginan. Ada satu momen di mana saya menjadi pelayan gitu, pelayan altar, masih kecil gitu ya. Melayani Romo yang sudah tua sekali. Dia udah sakit, sudah nggak bisa berdiri. Di mana itu? Di gereja saya, di Pondok Gede. Di Pondok Gede. Udah seperti itu, akhirnya saya ya udah berjanji aja dalam diri saya, suatu kali saya harus gantiin dia nih. Dia udah saatnya untuk istirahat lah gitu. Saya yang akan gantiin. Ya udah, syukur kepada Tuhan ada jalannya. Gitu. Ya sih, biasanya kita kalau nggak karena dipaksa oleh orang tua, kalau saya ya, biasanya karena dipaksa oleh orang tua, karena nakal biasanya nggak kuat orang tua di pesantren kan, ya karena kita punya fans seorang kiai yang begitu wibawa, kemudian kita melihat itu seperti sinar, akhirnya itu yang biasanya memotivasi kita masuk pesantren. Dan bagi saya sih seru ya, karena pesantren itu ada aspek yang nggak ada di luar, yaitu keberkahan, kemudian banyak teman dari berbagai tempat. Dan kemudian mandiri. Dan kemudian diseru karena setiap hari kumpul tuh ratusan orang. Jadi seru sih. Dan yang kamu dapatkan di luar kita dapatkan, yaitu sekolah SMA atau SMP. Tapi yang kamu tidak dapatkan di luar kami dapatkan. Yaitu ilmu keimanan, spiritualitas, keberkahan, dan lain sebagainya. Jadi nyantri itu oke. Betul. Baik itu nyantri di pesantren ataupun buat yang Katolik nyantri di seminari. Mantap, terima kasih Romo. Yoi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sebagai inspirasi.